Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah kembali menikmati hari libur kita dalam pekerjaan. Kalau saudara bekerja, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya berharap saudara sudah menikmati hari libur saudara, melakukan banyak kegiatan dan mungkin spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi. Dan kembali kita akan mendengar renungan malam lagi. Sebelum kita tidur dan beristirahat, ada baiknya kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul menang bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, kita harus sadar bahwa manusia itu sangat terbatas. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu sangat terbatas sekali dan suatu hari bisa lenyap. Tetapi kuasa Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Karena itulah hari ini kita akan belajar bahwa hanya mengandalkan Tuhan saja kita bisa beroleh kemenangan. Dalam Mazmur 33 ayat 17 yang menjadi ayat hafalan kita, di sana dinyatakan kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Saudara, pada masa lalu tentunya kekuatan yang besar itu dinyatakan oleh besarnya kemampuan kuda, panah, dan berbagai macam senjata yang bersifat fisik. Tidak seperti pada masa ini tentunya yang diperlengkapi dengan perlengkapan yang modern. Dan di dalam ayat ini dinyatakan bahwa sekalipun kuda itu kuat dan dipakai sebagai alat untuk berperang, tetapi itu tetap memiliki kelemahan karena kuda-kuda pun sangat terbatas. Tetapi yang dapat memberikan keluputan dan kemenangan itu hanya Tuhan saja. Karena itulah orang Israel selalu diajarkan oleh Tuhan untuk tidak mengandalkan kemampuan fisik mereka yang sangat kecil dan terbatas. Tetapi mereka seringkali dianjurkan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, dalam peperangan menghadapi musuh-musuh mereka. Saat itu terjadi, maka Tuhan memberikan mereka kemenangan yang gilang gemilang. Kalau kita lompat ke Mazmur pasal 44, di sana dinyatakan di dalam pasal 3, ayat 3 maksud saya, engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa. Tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh, suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Lalu ayat 4, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Saudara, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan kekuatan mereka sendiri. Bahkan di era modern ini kita melihat bangsa Israel, bangsa yang sangat kecil, tetapi ditakuti di kalangan musuh-musuh mereka, khususnya di daerah Timur Tengah. Walaupun secara geografis mereka ini kecil, tetapi mereka punya resources finance yang sangat kuat sehingga mereka bisa membangun satu sistem militer yang sangat kuat, saudara. Dan seluruh dunia pun sudah mengakuinya. Tapi seringkali bangsa Israel seringkali sombong dan merasa mereka bisa melakukannya sendiri. Karena itulah pada masa Mazmur ini ditulis, Tuhan selalu mengingatkan mereka agar jangan bersandar kepada kekuatan militer mereka, tapi bersandar kepada Tuhan saja. Dalam pasal 44 tadi ayat 6 juga dikatakan, dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Jadi
Orang Israel jelas sekali harus tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Kemenangan yang mereka dapat adalah kemenangan yang berasal dari Tuhan. Ayat 8 di pasal 44 kembali dikatakan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Kiranya renungan firman yang kembali kita belajar dari bangsa Israel ini mengingatkan kita untuk selalu memandang kepada Tuhan, percaya kepada kekuatan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup memberikan kemenangan. Kemenangan yang kita capai bukan berasal dari kekuatan kita, tapi dari Tuhan sendiri. Mari berjalan dalam kepercayaan diri, bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan yang sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.